Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lugi Almatin, kelas B6. Di sini saya akan menerangkan tentang goribah qiraah dalam Al-Quran menurut Imam Al-Habs untuk memenuhi tugas praktik qiraah. Goribah secara Al-Quran, goribah secara bahasa merupakan sesuatu yang istimewa atau berbeda dari yang lain. Berikut adalah beberapa penjelasan tentang qiraah al-gharibah menurut Imam Al-Habs. Untuk yang pertama, bacaan qiraah gharibah qiraah dalam Al-Qur'an menurut Imam Al-Habs adalah imalah. Imalah yang artinya cenderung atau belok. Dalam ilmu praktik qiraah ini, imalah mencenderungkan atau membelokkan huruf fathah kepada kasrah, sehingga pembacaan imalah dalam qiraatul Quran adalah cenderung ke huruf kasrah, seperti yang dikatakan oleh Imam Al-Habs. Dalam Al-Quran hanya terdapat satu contoh dalam Al-Quran, yaitu dalam surat Hud ayat 41 yang berbunyi dalam penulisannya itu disebut majroha, dikarenakan dikarenakan hal ini dihukumi sebagai imalah, maka pembacaan ayat ini menjadi majriha. Untuk lebih jelasnya, dalam ayat tersebut dikatakan waqala rkabu fiha bismillahi majroha wa mursaha. Di sini tertulis majroha itu dibaca untuk ayat-ayat yang lain mungkin dibaca sebagai fathah, akan tetapi ayat ini dihukumi imalah, yang mana imalah tersebut harus condong fathahnya kepada huruf menjadi majreha. Wa qala rkabu fiha bismillahi majreha wa mursaha, seperti itu. Kemudian untuk yang kedua ada ismam. Ismam yaitu memasukkan unsur dhammah kepada sukun, seperti bacaan dalam Al-Quran, dan ini dalam Al-Quran hanya terdapat pada satu tempat saja, sama seperti imalah. Untuk ismam itu sendiri hanya ada satu ayat pada surat Yusuf ayat 11 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim qalu ya abana malaka la ta'manna. Dikarenakan lafaz ini dihukumi dalam praktik qiraah ini dihukumi sebagai ismam, maka la ta'manna ini menjadi la ta'manna, karena pada hakikatnya kalimat la ta'manna ini berasal dari kata la ta'manunna. Maka kita itu harus memasukkan unsur dhammah sehingga la ta'manna ini seakan-akan kita membaca la ta'manunna, akan tetapi pada bacaan ini kita hanya membaca la ta'manna tapi memasukkan unsur dhammah, yaitu apa? Memoncongkan bibir kita supaya seakan-akan membaca huruf nun dhammah kepada sukun. Jadi dibacanya la ta'manna, la ta'manunna, la ta'manna, la ta'manna ala Yusuf. Kemudian yang ketiga ada saktah. Saktah ini berarti berhenti sebentar, dalam kurun waktu mungkin antara 1 atau 2 detik. Ini terdapat pada 4 ayat dalam Al-Quran. Yang pertama ada surat Al-Kahfi yang berbunyi walam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Nah, jadi di antara qayyima sama 'iwaja itu ada tulisan saktah di sana dalam penulisan Al-Quran di Indonesia itu ada huruf saktah. Maka kita harus berhenti sebentar tanpa
bernafas, ya, seperti walam yaj'al lahu 'iwaja qayyimal liyudhira dan lain sebagainya dan seterusnya, maksudnya seperti itu. Itu terdapat satu tempat yang pertama dalam hukum saktah ini dalam qiraah gharibah. Untuk yang kedua ada surat Yasin. Bacaannya man ba'athana mim marqadina hadza ma wa'ada rahman. Di antara ayat mim marqadina dengan hadza itu ada lafaz saktah, ada atau tulisan saktah, di sana ada tanda saktah. Maka kita wajib atau harus berhenti sejenak untuk memenuhi hukum ini dalam Al-Qur'an. Kemudian yang selanjutnya ada surat Al-Qiyamah yang berbunyi wa qilaman raq. Di antara kalimat raq dan man itu ada saktah, maka kita wajib untuk di antara man sama raq itu ada saktah, maka kita harus berhenti sejenak. Jika kita meneruskan tanpa ada saktah, maka hukum tersebut akan menjadi idgham, ya, idgham lam ra, idgham bila gunna. Jadi waqila marraq, laisa bukan waqila man raq, akan dan di sini dihukumi sebagai qiraah gharibah yang dihukumi saktah, harus berhenti sebentar atau sejenak. Untuk selanjutnya ada surat Al-Mutaffifin. Kallabal rona, kallabal rona. Di antara kalimat bal dengan rona itu harus ada bacaan saktah. Dalam artian harus kita harus berhenti sejenak, ya, untuk memenuhi hukum pada bacaan ini. Seperti itu. Untuk selanjutnya seperti itu mungkin pembahasan tentang saktah. Maka dalam saktah ini kita diwajibkan untuk berhenti sejenak karena memang itu sudah menjadi hukumnya. Untuk selanjutnya, untuk yang keempat ada tashil. Tashil ini menyembunyikan antara hamzah dan alif, dan terdapat hanya pada satu bacaan dalam Al-Qur'an, terdapat pada surah Fussilat ayat 44 yang berbunyi a'jamiyun wa arabi. Bacaan a'jami ini kita menyembunyikan alif sebelum hamzah, menyembunyikan alif setelah hamzah. Pada dasarnya pembacaan a'jami ini harus membaca a'jami, akan tetapi ketika datang hukum ini maka pembacaan a'jami ini menjadi a'jami, jadi disamarkan alifnya, seperti itu. Itu adalah hukum qiraah gharibah dalam aspek tashil. Kemudian yang kelima ada nakal, yaitu memindahkan. Dalam praktik qiraah memindahkan harokat, ya, memindahkan harokat seperti yang ada pada surat Al-Hujurat ayat 11, bi'sal ismul fusuq ba'dal iman. Disebutkan pada bacaan Al-Qur'an ini pada umumnya lafaz bi'sal ismu itu dibaca bi'sal ismu, akan tetapi karena menurut Imam Hafiz lafaz tersebut dibaca nakal, maka pembacaan bi'sal ismu menjadi bi'salismu, seperti itu. Itu merupakan hukum qiraatul gharibah dalam aspek nakal. Perlu diketahui untuk menjadikan patokan nakal itu artinya memindahkan. Jadi kita bisa jadikan patokan memindahkan harokat, ya, dari awalnya dari bi'sal ismu menjadi bi'salismu, seperti itu. Dan ini hanya terdapat pada surat Al-Hujurat, ya, ayat 11. Kemudian yang selanjutnya ada badal. Badal dalam hal ini mengganti huruf dalam sebuah bacaan. Badal terdiri dari beberapa macam. Pertama, badal huruf hamzah dengan ya. Huruf hamzah sukun di sini diganti menjadi huruf ya. Jadi jatuhnya menjadi mad tabi'i, khususnya apabila dibaca waqaf.
Contohnya pada surat Al-Ahqaf ayat 4, lahum syirkum fis samawati tuni bi kitabi am lahum syirkum fis samawati tuni fis samawati tuni. Pada dasarnya bacanya seperti itu, tapi menurut Imam Al-Hafs dikarenakan dalam bacaan tersebut dikenakan hukum badal ini, maka ketika waqaf dihususkan menjadi bacanya seperti ini. Pisamawati itu pisamawati tuni. Jadi gitu ya. Awalnya pisamawati tuni, hamzahnya diganti menjadi ya, jatuhnya menjadi matabi. Pisamawati tuni, seperti itu. Itu untuk hamzah yang diganti menjadi ya sukun. Kemudian selanjutnya untuk badal itu ada kalimat atau huruf so menjadi huruf sa, seperti yabsutu menjadi yabsutu. Awalnya so menjadi sa, itu badal. Kemudian ada qasar, mad dan qasar. Mad dan qasar ini khusus untuk bacaan yang tadinya pendek menjadi panjang, dan bacaan yang panjang yang tadinya panjang menjadi pendek. Seperti lafaz ana lakinna dibaca pendek, contohnya pada surat Az-Zukhruf ayat 81 dan surat Al-Kahfi ayat 88. Kok fa'ana awwalul abidin, fa'ana awwalul abidin. Nah, ya. Fa'ana awwalul abidin. Kemudian lafaz al-dununa ar-rasula dengan qawariro ketika waqaf. Pada dasarnya mereka tiga kalimat ini dibaca mohon maaf, lafaz ini memang dibaca panjang ya. Terus untuk qawariro ketika waqaf dibaca pendek. Kemudian lafaz salasila dibaca pendek ketika wasol dan dibaca panjang ketika waqaf. Lil kafirina salasila wa aghlala. Nah, seperti itu. Kemudian lafaz fa'in min nabain malaihim selalu dibaca pendek. Kemudian lafaz lan nad'u litas tulu liyabluwa ya, selalu dibaca pendek. Kemudian bacaan samuda selalu dibaca pendek. Contohnya dalam surat Hud ayat 68, ala inna samuda kafuru rabbahum, ala inna samuda kafaru rabbahum. Allahu a'lam bishawab. Mungkin sekian pembahasan tentang kalimat gharibah dalam Al-Quran menurut Imam Al-Hafs. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.